berkumpul dan hadir di acara The Extraordinary Project of Swarna Bumi ISMKI Wilayah 1 Med Kelas Juara yang bekerja sama dengan METS. Kemudian sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Yang terhormat Sekretaris Wilayah Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia Wilayah 1, Abangda Muhammad Fahriza Winalda Nasution Eskat. Yang terhormat pemateri kita yaitu Dr. Lita Septina, SPPD, Konsultan Endokrin Metabolik Diabetes, serta para panitia dan partisipan yang hadir pada hari ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada METS yang telah bekerja sama dengan kami dalam menyelenggarakan acara ini. Sebelumnya, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan diri. Saya Putri Monganisa Alwi, mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Malikus Saleh, yang juga sebagai staf di bidang Community Empowerment ISMKI Wilayah 1. Baiklah, saya akan membacakan rundown kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh moderator. Yang kedua, pengenalan pemateri. Yang ketiga, penyampaian materi dengan judul endokrin. Yang keempat, break time. Lalu melanjutkan penyampaian materi. Lalu yang keenam, sesi diskusi dan penutup. Mari kita buka acara kita pada acara kedua, yaitu pengenalan pemateri. Sebelumnya, izinkan saya, Dok, untuk membacakan CV dari dokter pada hari ini. Silakan teman-teman ditampilkan CV dokter. Baiklah, teman-teman bisa juga dibaca di tampilan layarnya. Nah, untuk nama, Dr. Lita Septina, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes, lalu tempat tanggal lahir di Medan, 7 September, lalu alamat di Jalan Pimpinan nomor 15, Sungai Kera Hilir, Medan, email litaseptina@umsu.ac.id, lalu untuk pendidikan dan kursus, itu untuk pendidikannya dokter umum di FK UISU Medan pada tahun 1997. Lalu untuk pendidikan penyakit dalam yaitu di FK USU Medan 2007 dan fellowship endokrin di Alfred Hospital Melbourne, Australia 2014. Lalu konsultan endokrinologi dan metabolik di Universitas Brawijaya atau Rumah Sakit Saiful Anwar di Malang tahun 2018. Lalu untuk kursus Basic US di Jakarta Puski 2008, Advanced Endocrinology di Singapura Mayo Clinic tahun 2012, lalu Thyroid US dan FNI Biopsy di Bali Aota tahun 2012, lalu densitometri dan osteoporosis di Jakarta IOF tahun 2012, Singapura ISCD IOF dan EMS tahun 2014, lalu PDCI di Jakarta Perkeni ADA 2013, lalu 18 tahun Singapore Society of Rheumatology, Malaysian Society of Rheumatology 2017, on endocrinology and radiology di Mayo Clinic Singapura tahun 2000. Endokrin malas. Nah, untuk pekerjaan dan jabatan atau staf pada saat sekarang ini yaitu staf penyakit dalam Rumah Sakit Haji Medan 2008 sampai hingga dengan sekarang, lalu staf penyakit dalam di FK UMSU tahun 2017 hingga dengan sekarang. Nah, untuk riwayat organisasi yaitu ada PAPDI, Perkeni, Kelompok Studi Tiroid Indonesia atau KSTI, lalu ada Asia Oceania Thyroid Association atau AOTA. Nah, baiklah, mari selanjutnya
kita masuk kepada acara inti, yaitu penyampaian materi oleh Dr. Lita. Kepada dokter, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Sonia pada moderator Putri untuk memimpin acara ini. Izinkan saya untuk screen dulu ya. Baik, Dok. Kelihatan sudah slide saya? Sudah, Dok. Ya, oke ya. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semuanya, adik-adik semuanya ya, yang telah bisa hadir dari hari ini untuk untuk kelas daripada endokrin ya. Saya diberikan amanah untuk memberikan kelas endokrin ini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa diterima dan bisa bisa dimanfaatkan untuk kedepannya sebagai bimbingan untuk kalian dan juga untuk kalian nanti untuk menghadapi ujian UKM PPD atau ujian OSCE ya nanti berikutnya pada yang akan ujian atau yang sebelum ujian. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini adalah topik dengan kelas ini endokrin. Ini kan banyak endokrin ya, beberapa ya ada tadi saya sudah dapat amanah dari tentang diabetes secara keseluruhan. Tuntas karena kan kompetensinya 4 ya. Jadi artinya kalian bisa harus mengetahui sampai tuntas. Jadi tidak ada rujuk kecuali dengan komplikasi. Kemudian kita akan ada bahas tentang tiroid. Kemudian kita akan bahas tentang beberapa daripada komplikasi daripada diabetes. Salah satunya adalah kaki diabetes. Kemudian adalah tentang topik dengan adrenal. Dan salah satunya adalah kris adrenal dan salah satunya tentang pituitary adalah tiroid ya. Cushing. Oke, kita mulai. Nah, kita mulai dengan topik diabetes. Nah, kita tahu bahwa diabetes itu sendiri secara definisi adalah kumpulan daripada gejala ya, kelompok ya, ada karakteristik pada hiperglikemi dengan kelainan sekresi, kerja, atau kedua-duanya. Dan klasifikasinya kita semua sudah pada tahu ya, ada tipe 1, ada tipe 2, ada tipe diabetes gestasional, ataupun tipe lain. Jadi spesifiknya biasanya ada daripada sindroma daripada MODY, ya, kemudian kan LADA, ada di situ salah satunya adalah tipe lain. Ya, kemudian ada penyakit-penyakit penyerta seperti pankreatitis atau golongan-golongan daripada endokrin yang lain seperti misalnya Cushing atau penyakit-penyakit tiroid yang melibatkan daripada diabetes ya. Jadi juga penyakit-penyakit seperti TB paru juga masuk ke dalam tipe lain. Oke, ini adalah patofisiologi daripada diabetes. Jadi sebenarnya kan kita semua pada tahu ya, semua sudah pada kuliah bagaimana adanya defisiensi dan daripada tadi kan kelainan daripada sekresi daripada insulin. Ya, jadi nanti ini dibaca saja karena slide-nya terlalu kecil, jadi nanti mungkin bisa dibaca pada adik-adik semuanya. Ya, nanti slide ini saya akan share kepada panitia, nanti panitia bisa men-share kepada adik-adik semuanya. Nah, ini adalah satu gambaran beta sel yang bisa dikenai ya, beberapa organ yang dikenai. Jadi ini daripada organ seperti pankreatitis, beta sel pankreas, bahwa dia akan adanya gangguan daripada beta sel fungsi dan beta sel daripada mas ya, daripada beta sel mas. Jadi hal ini juga bisa menurunkan kadar insulin daripada ininya. Jadi kerusakan daripada sel beta pankreas itu sendiri akan memperberat, akan membuatkan insulin akan banyak beredar dalam pembuluh darah dan akan menyebabkan kadar gula darah akan meningkat. Dan itulah nanti munculnya pasca dengan diabetes. Kemudian adalah kerusakan daripada
beberapa ini adalah masalah hiperglikemi ini juga bisa aja karena bisa merusakkan daripada ginjal, bisa merusakkan daripada otak, banyak ini hal-hal ini. Nanti di sini ada saya jelaskan daripada slide-slide seperti ini. Ini beberapa organ yang di sini adalah organ-organ yang dikenai dan akan muncul mengakibatkan daripada diabetes. Makanya kalau kita melihat bahwa kalau misalnya sindrom atau obesitas sentral muncul dengan sindroma metabolik, ada di situ kriteria daripada diabetes dan disinilah bisa memuncul. Jadi seperti liver ya kan, hepatogenesis ya, jadi bisa membuatkan gula darah akan meningkat sendiri, jadi pemecahan daripada otot juga bisa terjadi, kemudian penurunan daripada adiposa. Jadi hal-hal ini kalian harus bisa tahu ya, ini sebagai patofisiologi. Dan hal ini secara garis besar, nah tadi kan masalah pankreas, jadi ada kegagalan beta pankreas akan membuatkan gula darahnya akan meningkat, kemudian kena kerusakan sel beta atau resistensi insulin sendiri. Dan obat-obat yang diperlukan bisa saja di sini bisa dibaca ya. Kalau dia kerusakan dari beta sel pankreas sendiri, bisa dari obat-obat seperti sulfonylurea. Nanti kita bahas tentang obat-obatannya, tetapi ini salah satu kenapa kita memilih obat-obatnya ini. Misalnya sulfonylurea kita pilih, kenapa? Karena dia untuk meningkatkan daripada sekresi pada insulin sendiri. Nah, inilah golongan-golongannya. Kalau dia misalnya disfungsi daripada sel beta itu sendiri, oleh karena ini akibatnya produksi glukase hati, namanya seperti tadi gluconeogenesis sendiri, akan terjadi kerusakan daripada basal meningkat sendiri ininya, ya. Nah, kemudian ini juga daripada sel lemak, ya. Gimana prosesnya pemecahan sel lemak itu sendiri, pilihan obat-obatannya apa yang mau kita berikan. Nah, dari sinilah bisa tahu kita resistensi insulin. Biasanya golongan-golongan obat-obatan banyak ya, seperti golongan-golongan metformin, resistensi insulin itu sendiri bisa memaparkan daripada obat-obatan ini daripada sel lemak ini sendiri. Otot juga seperti itu, ya, gangguan transportasi, hepar juga bisa. Jadi obat-obatan ini dari sinilah kita bisa menilai apa pilihan obat kita. Jadi tidak boleh kombinasi satu golongan. Misalnya kita golongan sulfonylurea, kemudian dikasih glimepirid, kemudian dikasih glibenclamid. Tidak boleh ya. Jadi artinya beda golongan dan kita mau di mana kita mau lakukan. Misalnya dia orangnya obesitas, apa yang mau kita berikan? Nggak mungkin kita memberikan SU pertama sekali. Mungkin kita bolehkan golongan biguanid seperti metformin. Nah, ini juga sama otak, nanti dibaca saja ya, ini terlalu banyak, nanti mungkin dibaca, nanti kalau misalnya setidaknya kita mau diskusi, bisa didiskusikan di sini. Ini juga ya, sama. Nah, yang tadi ini adalah cerita yang tadi, itulah dari tadi cerita-ceritanya masalah incretin di DPP4 inhibitor, dia akan meningkatkan daripada gula darah sebelumnya, dia akan menurunkan, kita berikan DPP4 akan menurunkan incretin. Kita lanjutkan saja. Nah, bagaimana kita menegakkan daripada diagnosa daripada diabetes? Ini saya ngambil daripada konsensus pengelolaan pencegahan diabetes 2019 yang baru-baru ini, bahwa tetap sama dengan 2015, bahwa kriteria diabetes itu sendiri, gula darahnya lebih atau sama dengan 126. Dengan catatan pasiennya sudah puasa minimal 8 jam. Kemudian 2 jam PP-nya lebih atau sama dengan 200 mg per desiliter. Tapi kalau dia TTGO bisa dilakukan pembebanan, ternyata gula darahnya di atas dari 200, itu artinya bisa ditegakkan daripada diabetes. Dan juga kita bisa mengandalkan bahwa kalau gula darah sewaktu, pasien ketika datang, oh saya mau cek gula darah dok, berapa gula darah saya kok ada keluhan rasanya lemes. Nah dicek gula darahnya di atas 200 atau sama dengan sudah dikatakan suatu gula darah puasa, gula darah and random, itu diabetes. Atau kita mengecekkan HbA1c di atas atau sama dengan 6,5%. Nah, itu adalah standar NGSK, itu adalah selalu kita menegakkan ini adalah diabetes. Jadi kita harus menegakkan diabetes kalau tidak ada komponen yang bisa kita periksa. Misalnya di daerah kita ada HbA1c, oh gula darah saya ini 126, kemudian 2 jam PP saya cuma 180. Apakah saya diabetes apa tidak? Nah, dia boleh ngecekkan HbA1c. Ternyata HbA1c-nya di atas 6,5, itu sudah dikatakan suatu diabetes.
Ini saya satu ilustrasi daripada pasien ya. Laki-laki umur 50 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan banyak buang air kecil atau sering sejak 3 bulan. Ada keluhan rasa haus dan lapar, pasien mengeluh pandangan yang menurun atau kabur sejak 1 bulan. Tekanan darahnya tinggi, 160/80 mm air raksa. Hasil laboratoriumnya, gula darah puasanya 180. 2 jam PP-nya 325. Artinya nih pasiennya apa? Kemungkinan adalah diabetes dengan hipertensi. Apalagi dengan ada keluhan dengan pandangan kabur. Artinya gulanya juga sudah lebih tinggi daripada nilai normalnya. Nah, kita harus ada pertanyaan, apakah dia pasiennya sering buang kecil? Apa dasarnya? Itu salah satu fisiologi, patofisiologinya. Tapi nanti kita bahas berikutnya. Jadi ini adalah ilustrasi soal, kalau kira-kira kalau nanti soal itu datang seperti ini, kita harus berpikir, pelan-pelan membaca soalnya supaya jangan terjebak. Nah, kriteria laboratorium ini bagaimana? Nah, diabetes itu yang kita katakan kalau menurut HbA1c lebih atau sama dengan 6,5. Dan kalau dia gula darahnya di atas 126 sama dengan, atau di atas 200 sama dengan. Tetapi kalau kita menentukan prediabetes itu berapa HbA1c-nya? 5,7 sampai 6,4. Jadi kalau dia 5,7 sampai 6,4 sudah dikatakan prediabetes. Atau selama ini pasiennya tidak ada keluhan, tetapi kita cenderung ini suatu pasiennya keluhannya banyak lemas, kemudian badannya gemuk, atau dia kurus, tetapi ada riwayat keluarganya diabetes, kemudian atau keluarganya hipertensi, kita juga bisa curiga ini suatu prediabetes apa tidak. Nah, kita bisa mengecekkan HbA1c. Tapi dengan cara HbA1c itu harus pasiennya HB-nya baik. Kalau dia anemi, kita tidak bisa memakai HbA1c sebagai standarnya, tetapi kita bisa memeriksakan adalah gelatin albumin untuk memeriksakan HbA1c yang sama dengan HbA1c, tapi kalau HbA1c itu kan golongan Hb, jadi tidak bisa dicekkan kalau pasiennya dengan anemi. Ya kita memeriksakan gelatin albumin. Jadi itulah kita bisa memeriksakan. Bagaimana kalau gula darah puasanya? Prediabetes itu 100 sampai 125. 2 jam setelah makannya atau setelah pembebanan glukosa antara 140/199. Jadi inilah prediabetes ya. Kalau normal HbA1c-nya kurang dari 5,7, puasanya di atas kurang dari 100, 2 jam PP-nya kurang dari 140. Jadi ini adalah data kita bahwa kita menegakkan kriteria diabetes, prediabetes atau normal, inilah. Jadi kalian harus ingat bahwa inilah kriterianya. Nah, bagaimana seandainya pasien kita melakukan penelitian atau kita melakukan suatu suatu screening ya pada pasien kita boleh. Kalau pasien kita obes atau berat MMT-nya, BMI-nya lebih dari 23, kita boleh melakukannya. Apalagi dia aktivitas kurang ya, tidak ada berolahraga, cenderung banyak makan, tidak banyak aktivitas, itu boleh kita screening untuk pemeriksaannya. Kemudian ada nggak faktor riwayat keluarganya, itu juga boleh di screening. Ada kelompok-kelompok ras tertentu, etnik tertentu, bisa kita lakukan screening. Atau wanita yang melahirkan bayi lebih dari 4 kilo, kita boleh screening untuk pemeriksaannya. Atau punya riwayat gestasional, ya diabetik, itu boleh kita screening. Hipertensi, kemudian HDL-nya kurang dari 35, trigliseridanya itu di atas 250, adanya sindrom ovarial kista, kemudian punya prediabetes, obesitas, atau ada akontisia daripada nigran, jadi di tengkuknya atau di belakang lehernya itu hitam-hitam, jadi kita curiga, oh ini apakah suatu diabetes, atau punya riwayat jantung atau kardiovaskular. Itu boleh lakukan. Oke. Dan pada keadaan ini bisa kita curiga, kita boleh pertama sekali kita menyaringnya adalah sebagai TTGO, meminum glukosa 75 gram, jadi dia harus minum, tapi ada bertahap. Dia 1 jam sebelum makan apapun, dia minum air gula, kemudian 1 jam kemudian 2 jam kemudian. Nah itu kita lihat apakah sebelum puasa itu berapa gulanya, sesudah pembebanan dengan glukosa berapa gulanya. Nah, ini ada ilustrasi kasus lagi.
seorang wanita usia 40 tahun datang ke puskesmas dengan general check up saja, mau cek gula lah sewaktu. Nah, tiba-tiba dicek gula darahnya 300. Tapi wanita ini tidak ada mengeluh apa sama sekali, tidak ada keluhan buang air kecil, tidak ada penurunan berat badan, tidak ada makan yang banyak. Biasa saja dia makan. Ternyata gula darahnya 300. Apakah ini suatu diabetes? Belum tentu. Ya, jadi kita harus mengecekkan ulang. Mungkin waktu dia datang ke puskesmas, dia sudah minum air gula atau sudah makan yang manis-manis. Dia begitu dicek 300. Nah, kemudian kita harus cek lagi ulang. Ternyata dicek gulanya adalah 100. Jadi kita lihat apakah di back ke kelihatan tadi sebelumnya. Apakah ini suatu diabetes, prediabetes, atau yang mana, atau dia normal. Jadi kita bisa menggolongkan ini prediabetes, diabetes, atau normal. Ya, jadi kita bisa lihat dari slide saya yang tadi yang sebelumnya. Ya, ini bisa dibaca kembali. Nah, ini ada kasus lagi, seorang laki-laki usia 65 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan merasa lesu, walaupun istirahatnya cukup. Keluhan ini dirasakan sejak 1 bulan yang lalu. Adanya riwayat hipertensi dan diabetes tidak ada, atau disangkal. Pemeriksaan fisik dalam batas normal, HB bagus, leukosit bagus, trombosit bagus, gula darah puasanya segala sesuatunya 180, TTGO-nya 97, 2 jam PP-nya 75 gram, atau 170. Ya, setelah dia minum air gula, 2 jam PP-nya 170. Kira-kira ini apa? Ada yang tahu nggak? Yang setelah saya slide tadi, cerita tadi. Kira-kira ada yang tahu? Ini usia lansia, di atas 65 tahun, datang ke poliklinik dengan keluhan lesu. Nah, istirahatnya cukup, tapi masih lemas. Kira-kira ada yang tahu nggak? Tidak ada riwayat yang lain? Ya, kita lihat dari slide kita break sebelumnya. Bahwa 180 itu sudah dimasukkan golongan diabetes apa belum? Sewaktunya. Kan sewaktunya adalah di atas daripada 200. Jadi belum diabetes. Ya, kemudian setelah pembebanan gula darah 97, diabetes apa tidak? Setelah dia minum air gula 97. Oh, tidak diabetes ya. Setelahnya sudah minum air gula, jadi kita 100 di atas daripada 126 ya. Kemudian setelah 2 jam PP-nya kita cek lagi 170. Artinya ini apa? Jadi range antara 140 sampai 199 ini masuk adalah suatu prediabetes tapi setelah pembebanan ya. Jadi ini impaired glukosa terganggu ya. Artinya inilah salah satunya prediabetes karena ada gula darah fastingnya yang tinggi tapi 2 jam PP-nya yang rendah ya. Oke. Nah, faktor-faktor apa yang perlu kita di screening pada ini seperti tadi sudah slide-nya ini, ada ini, yang ini sama slide ini ya. Jadi inilah salah satu screening untuk algoritma dibahas sama dengan slide saya yang sebelumnya. Ya, saya lewatkan saja. Nah, apalagi mau kita lakukan evaluasinya? Kita lakukan evaluasi berkala. Jadi pasien itu setelah nanti dia datang kembali harus cek gula darah puasa sama 2 jam setelah makan, setelah pembebanan. Cek HbA1c 3-6 bulan. Tetapi kalau kita di era BPJS ini, HbA1c itu sendiri bisa dilakukan setiap 6 bulan atau setahun 2 kali. Ya, jadi cek berkala ini perlu. Tetapi era BPJS ini tidak bisa kita melakukan general check up. Jadi pasien bisa kita anjurkan untuk memeriksakan ke laboratorium dengan catatan kita memberikan datanya, apa yang perlu kita lakukan, apa yang kita mau periksakan, ya. Nah, ini ada kasus lagi. Halo? 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 Iya, Dok. Halo? Dengar ya? Takutnya saya ngomong sendiri, rupanya udah berlayar semua orang-orangnya. Oke, ini ada kasus lagi. Seorang wanita usia 50 tahun datang dengan kontrol rutin, tapi ditegakkan diagnosanya adalah diabetes. Sudah minum obat 3 kali sehari, olahraga, diet dan teratur semuanya sudah dilakukannya. Dan vital sign-nya stabil.
ya, artinya semuanya bagus ya. Gula darah puasanya 110. Nah, kemudian 2 jam PP-nya 170. Kira-kira ini apa ini? Tapi dia sudah diabetes ya. Diabetes sudah berapa tahun yang lalu ya, sudah terkontrol daripada diabetes. Artinya ini gula darah puasanya dan 2 jam PP-nya terkontrol ya pada pasien ini. Jadi ini gula darah yang terkontrol. Yang kita haruskan kita lanjutkan, apalagi kita melakukan pemeriksaannya untuk ini. Dia tidak ada data kan, HbA1c-nya yang kita akan lanjutkan adalah HbA1c-nya. Ya. Jadi artinya kalau pasien datang dengan data seperti ini, apa yang kita mau lakukan? Kita melakukan pemeriksaan adalah HbA1c. Bukan lagi kita ulang lagi GDP-nya. Gula darah puasa sudah ada datanya. Kemudian 2 jam PP-nya sudah ada datanya. Kita mau cek kolesterol kan tidak perlu emergensi. Yang kita mau tahu menyingkirkan. Tapi kalau kita mencekkan lipid dan kolesterol, kalau kita duga ini suatu komplikasi kardiovaskular atau ada obesitas, boleh kita ngecekkan. Yang paling penting adalah HbA1c. Ini salah setik ya. HbA1c-nya A-nya mesti besar. Nah, apa tata laksana pada pasien diabetes? Yang kita tahu pasien diabetes itu langsung kita kasih obat. Tidak. Kita harus melakukan edukasi pertama sekali. Kita tahu kan, diabetes itu kita harus kasih tahu sama pasien. Apa itu diabetes? Kemudian apa yang harus dia lakukan? Nah, paling penting adalah edukasi. Kita jelaskan apa masalahnya, diabetes itu bisa kemana, komplikasinya bisa macam-macam kalau dia sudah terkena daripada diabetes. Setelah itu langsung diet. Kita atur dietnya. Nanti ada perhitungan dan nanti slide berikutnya adalah nutrisinya bagaimana. Nah, kita lakukan seluruhnya olahraga. Olahraga bisa 3-5 kali dalam 1 minggu. Dengan waktu durasinya 3-60 kali per menit ya bisa kita lakukan. Jadi bisa disuruh pasiennya, boleh nggak dokter saya lari langsung? Jadi kita harus bertahap, mungkin ada krip ya. Jadi nanti kita lihat slide berikutnya, bagaimana kita melakukan olahraga. Kemudian baru farmakologi. Memang ini keluhan paling bawah adalah edukasi paling bawah, tetapi sebenarnya edukasi itu adalah yang paling atas. Karena edukasi penting, mereka mengenal apa itu diabetes, baru kita lakukan nutrisi, olahraga, dan farmakoterapi terakhir. Nah, bagaimana tata laksana diabetes? Tata laksana diabetes kita harus pikirkan apakah kita membuat satu jangka panjang, menghilangkan keluhan, ya, penurunan, diet dulu, kemudian olahraga, tetapi intinya beriringan. Tapi kalau itu kita sudah terdiagnosa baru pertama sekali, tetapi kalau pasiennya sudah lama ya kita langsung treat, tidak langsung kita Bu olahraga dulu ya Bu, diet dulu ya Bu, ya sudah komplikasinya akan berjalan ya. Jadi ini kan jangka pendek, tapi jangka kan angka kesehatan dan angka kematian. Jadi kita harus tahu ya. Oke, saya slide berikut. Nah, ini tadi saya bilang bahwa bagaimana kita menghitung daripada nutrisi. Nutrisi kita sudah tahu ya waktu dari kuliah kita menghitung daripada dokter gizi kita, menghitung bagaimana kita diajarkan untuk terapi gizi daripada pasien diabetes. Kita ukur tinggi badannya berapa, kemudian berat badannya berapa. Nah, tinggi badan kurang 100, kurang daripada 10%. Bila tinggi badan di atas 160 dan perempuan lebih daripada kurang daripada 150 baru dikurang daripada 10%. Kebutuhan kalori 25 sampai 30 ya kalori ya didapatkan ya. Kemudian kebutuhan total kalori itu adalah kebutuhan kalori basal dengan faktor resiko yang lain, pengaruh-pengaruh yang lain ya. Orang lain mesti ada infeksi, kemudian ada berat badan yang menurun atau obesitas. Kemudian kebutuhan total kalorinya inilah dia. Ada pagi berapa persen, 20%, snack cuma 15%, kalau siang 30%. Tapi siang itu kenapa 30%? Karena siang kita beraktivitas normal, makan kita banyak, kita ada aktivitas makannya besar kalorinya. Tapi kalau sudah di sore hari dikurangin 25% karena kita sudah tidak lagi aktivitas yang banyak ya. Jadi kita harus berkurang di sore hari atau makan malam.
Ya, jadi yang selingan snacknya cuma 10%, kecuali kalau dia di kalau dia di selingan di pagi ya, karena pagi itu menjelang siang itu kita masih beraktivitas, maka snacknya agak lebih besar. Nah, seperti itu. Nah, apa faktor yang berpengaruhi tadi? Yaitu jenis kelamin. Wanita sama pria berbeda. Wanita lebih kecil dan aktivitas tidak sebanyak laki-laki, jadi 25 kalori ya per kilogram berat badan. Kalau pria 30. Dan umur juga faktor koreksinya, gitulah. Bahwa 40 sampai 59 tahun dia kurang dari 5%. Kalau dari umur 60 sampai 69 tahun kurang dari 10%. Kalau lebih tua lansia lagi kurang dari 20%. Jadi dilihat umurnya berapa. Kalau aktivitas, kalau dia istirahat, santai-santai, duduk, tidak ada kerjaan atau pasien yang duduk ringan di rumah sakit, dia cuman plus 10%. Tapi kalau aktivitas ringan seperti kita belajar ya, kemudian ini masak, ibu-ibu itu aktivitas ringan tambah 20%. Kalau aktivitas sedang mungkin pasien orang-orang yang bekerja, yang naik turun tangga, kemungkinan ada yang diangkatnya ringan-ringan itu termasuk aktivitas sedang ditambah 30%. Kalau aktivitas berat itu pada kuli-kuli ya, orang-orang yang bangunan, angkat-angkat beras atau apa yang berapa kilo itu ya itu aktivitas atau olahragawan ya aktivitas berat. Nah, itu tambah 50%. Nah, kalau berat badan, kalau underweight, nah itu ditambah 20 sampai 30%. Jadi kalau pasien-pasien TB dengan underweight pastinya umumnya kalorinya ditambah 20 sampai 30%. Kalau normal tidak ada penambahan, tidak ada faktor koreksi. Kalau overweight malah kita kurangin 20 sampai 30%. Nah, ini adalah ilustrasi kasus. Nah, kalau dia adalah seorang wanita umur 67 tahun, ini lansia ya, 67 tahun, datang ke puskesmas, tidak bisa bangun tidur, dan berdiri sejak 5 hari. Pasien cuma makan 5 sendok per hari, artinya sedikit sekali dia makan. Sering mengeluh sakit kepala sejak 5 tahun. Kenapa dia sakit kepala? Mungkin aja asupan dan nutrisinya tidak baik ya. Dan sejak 5 tahun sudah didiagnosa pada diabetes dan hipertensi. Tapi obatnya tidak teratur diminumnya, ya tidak rutin. Aktivitasnya kurang, artinya banyak berbaring. Tapi badannya gemuk ya, obes. Suka makan yang bersantan dan berlemak. Nah, kira-kira bagaimana kita menghitung kalorinya? Ya, coba nanti kalian baca lagi ini bagaimana kita mulai, apakah dia satu berat ideal dikali berapa atau berat ideal dikali 25 ini perempuan. Jadi kita berapa kita kurangi? Jadi 25 ya, kira-kira kita kurangin. Nah, inilah perhitungannya. Nanti kalian hitunglah seperti ini ya. Jadi nanti saya akan tinggalkan slide-nya, dibaca lagi ya. Nah, dia olahraga. Tadi kan olahraga itu artinya bukan olahraga yang kompetisi. Olahraga itu ya olahraga misalnya jalan pagi, atau dia lari kecil-kecil, atau jogging, berenang 10 menit. Boleh lebih ya, 3 sampai 4 kali dalam minggu. Tujuannya adalah memperbaiki sensitivitas pada insulin dan juga menurunkan berat badan. Nah, farmakoterapi tadi sudah saya jelaskan dari sana, tetapi di sini saya akan menjelaskan bahwa kita harus lihat kerjanya di mana. Kalau dia adanya sekresi insulin yang kita akan lakukan, insulin sekretago yang akan kita berikan adalah golongan sulfonylurea, artinya pemicu sekresi insulin. Artinya yang pola kita gulingkan adalah ya dia meningkatkan sekresi insulin pada sel beta pankreas ya. Tetapi hati-hati pada lansia kita memberikan sulfonylurea apalagi di glibenclamid karena seringnya pada efeknya adalah hipoglikemi. Dan sulfonylurea itu juga meningkatkan berat badan ya. Jadi membuat nafsu makannya ini, dan hati-hati juga pada orang-orang punya gangguan fungsi hati dan fungsi ginjal. Jadi kalau mulai kreatinin sudah meningkat, yang kita kasihkan sulfonylurea, kita ganti dengan golongan yang aman dengan fungsi hati dan fungsi ginjal. Nah, ini termasuk glinit juga, golongan sekresi insulin juga ya. Nah, kemudian metformin. Nah, metformin itu secara secara konsensus ya, pertama sekali kita berikan setelah diet adalah memberikan metformin. Tetapi metformin itu tidak semua orang Indonesia cocok ya. Orang Indonesia itu kan orang yang kecil-kecil.
tidak gemuk-gemuk ya, dia paling atau orang-orang yang besar. Dan metformin ini seringnya dibuat konsensus apalagi di ASD atau ADA, ya itu selalu diberikan pertama sekali setelah diet adalah metformin. Kenapa mereka memberikan seperti itu? Karena mereka tuh orangnya tinggi besar, gemuk ya. Jadi maka memberikan pertama sekali adalah metformin. Kenapa kita berikan metformin? Karena dia mengurangi produksi glukosa hati. Tujuannya adalah gluconeogenesis, memperbaiki ambilan glukosa daripada jaringan perifer. Jadi inilah kenapa diberikan daripada metformin, biar bisa menurunkan juga salah satu berat badan juga. Ya, tetapi hati-hati juga dengan fungsi ginjal. Ya, kalau ginjalnya sudah mulai ada peningkatan kreatinin atau GFR antara 30 sampai 60, hati-hati ya. Kemudian thiazolindion itu juga peningkatan sebetulnya daripada insulin ya. Dia namanya seringnya pioglitazone ya, itu adalah salah satu daripada penurunan daripada sel beta metformin ya, penurunan daripada sensitivitas daripada insulin ya. Nah, juga akan menurunkan daripada resistensi insulin. Tetapi hati-hati pada pemberian golongan orang-orang dengan gangguan daripada jantung, gagal jantung, apalagi dengan NIHA 3 dan 4. Dia harus hati-hati. Apalagi juga gangguan daripada fungsi ginjal juga harus hati-hati. Tapi yang paling sering adalah gangguan daripada jantung. Ya, kenapa tidak boleh diberikan dan hati-hati? Karena dia menarik cairan, resistensi cairan. Jadi akhirnya pasiennya akan menambah udem, menambah besar. Akibatnya akan memperberat daripada jantung. Bagaimana lagi golongan yang lain yang penghambat daripada absorpsi glukosa glukosa dari saluran cerna? Itu alpha glukosa inhibitor atau penghambat glukosa, alpha glukosa. Itu kerjanya di mana? Menghambat absorpsi glukosa pada usus ya. Jadi makanya sering kita berikan obat-obatan arkarbose yang dapat di sini adalah dia makannya di tengah-tengah makan. Kenapa? Supaya absorpsinya lebih baik ya, absorpsi menghambat ya. Jadi tidak sampai glukosa itu dipecah ke dalam badan, beredar dalam darah. Nah, itu dia. Tapi efek sampingnya apa? Sering kembung dan banyak buang angin, flatus. Ya, kadang-kadang ada pasien-pasien yang muslim, orang-orang yang muslim, dia males kadang-kadang, dok, janganlah saya dikasih lagi obat ini, karena selalu buang angin, susah sholat kita. Nah, seperti itu. Tapi intinya tetap memberikan obat mulai dari dosis yang kecil. Kemudian kita DPP-4 inhibitor, ya itu juga boleh diberi, tapi dia kerjanya dua-dua, sekresi insulin dan menekan sekresi glukagon. Dan ini juga ada beberapa golongan yang bisa aman untuk ginjal dan bisa juga beberapa golongan yang aman untuk jantung ya. Kadang-kadang yang ada Lina, ada Sita. Jadi golongan nama-nama cewek ya, Sita, Lina, Saksa itu adalah golongan daripada DPP-4. GLP-1 ya, sehingga bisa menghambat daripada GLP-1 reseptor ya. Nah, kemudian ada lagi SGLT2 yang sekarang lagi lagi dibicarakan, banyak simposium menceritakan tentang SGLT inhibitor, yaitu adalah menghambat penyerapan kembali daripada tubuli distal. Dan ini aman sekali untuk ginjal, tetapi umumnya ini banyak suntikan ya. Ada beberapa obat yang bentuk oral, tetapi banyaknya suntikan. Dan obat-obatan ini aman juga untuk pada pasien-pasien lansia ya. Jadi bisa diberikan, hanya sayangnya obat ini tidak masuk ke dalam katalog daripada daftar daripada BPJS ya. Jadi pasiennya harus membeli dan mungkin harganya juga lebih tinggi daripada golongan-golongan lain. Nah, ini adalah profil daripada obat gula darahnya ini. Bagaimana peningkatan HbA1c ya, sulfonylurea bisa menurunkan HbA1c-nya berapa? 1-2%. Jadi kita kalau mau memberikan sulfonylurea, 1-2% bisa, boleh. Terus kita boleh nggak dikombinasi dengan metformin? Boleh. Kemudian 1-2% juga diturunkan. Kalau kita kombinasi mungkin akan memperbaiki daripada sekresi beta pankreasnya dan juga bisa untuk ambilan daripada glukosa di hati juga akan memperbaiki. Jadi ini lebih baik. Nah, bagaimana untuk akarbosa itu sendiri? Juga lebih kecil dibandingkan golongan yang lain.
Kalau SGLT itu juga lebih kecil ya, jadi lebih besar itu adalah golongan sulfonylurea dan golongan daripada metformin atau golongan biguanid ya. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana kontraindikasi? Kita memberikan, harus kita tahu kontraindikasi. Tadi sudah saya sebutkan kontraindikasi untuk ginjal itu SU, sulfonylurea, dan metformin. Nah, ini hati-hati kalau kita memberikan. Kalau udah kreatinnya sudah 2,5, hati-hati kita memberikan untuk ini. Bukan dipantangkan, tetapi hati-hati pemberiannya. Kalau penyakit hati, ya kita juga hati-hati pemberian SU, sulfonylurea. Kemudian golongan-golongan thiazolindion. Kalau misalnya jantung, hati-hati juga dengan sulfonylurea dan thiazolindion. Nah, hal-hal ini yang kalian harus perhatikan dan diingat ya. Dan cara makannya sudah ada bagaimana ya. Tadi saya sudah jelaskan. Nah, ini adalah konsensus daripada Perkeni 2019 ya. Kita di sini konsensus ini setelah memodifikasi daripada gaya hidup, kita harus menilai daripada A1C, HbA1c. Jadi kalau HbA1c sudah kurang atau kurang daripada 7,5%, kita boleh membeli obat ini ya, di bawah ini ya. Setelah monoterapi kita boleh mengkombinasi. Misalnya SU boleh dikombinasi dengan metformin, atau boleh dikombinasi dengan SU, boleh dikombinasi dengan akarbose atau penghambat glukosa inhibitor, atau boleh juga dikombinasi dengan golongan yang lain. Jadi kalau di HbA kurang dari 7,5%, ini boleh dikombinasi. Ya, jadi artinya insulin belum ada di awal daripada HbA1c kurang dari 7,5. Tetapi kalau HbA1c sudah di atas 7,5 atau sama dengan, insulin ada tempatnya di sini. Tetapi insulin yang mana yang kita pilih? Adalah insulin basal. Kenapa pilihannya insulin basal? Karena insulin basal kita berikan, tujuan yang kita berikan adalah kalau basalnya turun, prandialnya ikut turun, tapi tidak 100%, tapi ikut turun. Ya, jadi artinya kenapa kita memulai dari insulin basal? Kenapa tidak insulin prandial? Ya, makanya kita memberikan insulin basal. Nanti kita ceritakan kenapa itu basal, ya. Kemudian boleh golongan yang lain. Kalau misalnya juga tidak terkontrol, masih juga belum, sudah 2 macam obat, sudah 3 macam obat, kita boleh kombinasi, ya. Boleh sulfonylurea kita kombinasi, boleh dengan alpha glukosa inhibitor atau akarbose, boleh digabung dengan insulin basal, ya. Jadi 2 macam obat oral atau tambah insulin boleh, atau 3 macam obat oral, ya. Tetapi kalau HbA1c sudah di atas daripada 9, kita langsung memberikan kombinasi basal bolus, ya, artinya insulin basal itu ditambah dengan insulin prandial. Nah, basal itu apa saja insulinnya? Boleh detemir atau boleh glargin. Nah, atau juga ditambah bolusnya. Bolusnya itu apa? Boleh golongan glulisin ya. Kemudian golongan-golongan yang lain ya. Golongan daripada yang penting untuk prandial. Prandial itu apa? Menurunkan gula darah sewaktu. Kalau basal itu menurunkan gula darah puasa. Jadi harus diingat ya. Basal bolus itu adalah 2 jenis insulin untuk menurunkan basal dan prandial. Artinya menurunkan gula darah puasa dan menurunkan gula darah sewaktu atau 2 jam PP. Ya, namanya juga bisa disebutkan intensifikasi insulin. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga sama dengan IASD atau ADA dari Amerika dan dari Eropa. Jadi ini juga dari 2015 hampir sama dengan 2020 kemarin. Nah, itu juga mengatakan bahwa tetap kombinasi itu dimulai dari 2 macam obat, kemudian tidak tercapai 3 macam obat. Setelah itu baru kita kombinasi. Hampir sama dengan Perkensus Perkeni 2019 tadi. Oke.
Nah, kalau gimana kalau kita tidak ada HbA1c di tempat kita, di kampung kita nggak ada nih HbA1c. Dokter udah cerita nih HbA1c, kami nggak punya dokter. Di rumah sakit kami nggak ada fasilitas, di puskesmas tidak ada. Nah, ini adalah chart, satu perbandingan. Kita cukup dengan mengecekkan KGD puasa, gula darah puasa, 2 jam PP. Kalau puasanya berapa, di sini kita lihat kadar gula darah puasanya berapa. Misalnya kadar gula darah puasanya di atas daripada 126, ya kan? Kemudian 2 jam PP-nya berapa? Nah, itu bisa diandaikan di sini HbA1c-nya. Ya, di sini kita bisa lihat HbA1c-nya kalau 4 artinya gula darah puasanya ada 65. Ya, 65 gula darahnya. Ya, 4 HbA1c-nya. Kalau HbA1c-nya 5,2 jadi gula darahnya 108. Kalau HbA1c 6,4 artinya gula darahnya adalah 151. Nah, kalau HbA1c-nya 7,6 itu artinya gula darah 193. Jadi dari hal ini kita bisa menebakkan apakah ini suatu diabetes atau prediabetes atau gula darah terkontrol atau tidak terkontrol. Jadi ini bisa kalian jadi pegangan, ini bisa di print atau apa untuk kalian jadi dokter, kan bisa ditaruh meja praktek kalian. Jadi kalian bisa mengingat. Jadi nggak usah mengingat menghafal, ini aja ditaruhkan. Ya, ini adalah salah satu panduannya. Nah, bagaimana kalau lifestyle? Kan tadi cita-cita lifestyle dulu ya, kemudian diet, olahraga. Nah, inilah dia. Gimana life terapinya? Bahwa nutrisi itu penting. Physical activity juga penting. Istirahat yang cukup juga penting. Harus minimal 7 jam tiap malam ya, tapi kualitas tidurnya baik, jangan terbangun-bangun ya. Kemudian kita boleh harus berkomunikasi ya, alkohol juga dihindarin ya, tidak ada merokok. Nah, hal ini akan ya, jadi bisa dibaca nanti ya. Silakan lanjutkan. Nah, bagaimana kalau dia komplikasi? Jadi kalau dia komplikasi dengan apa namanya, kalau dia dengan kardiometabolik seperti sindroma metabolik, dia dari kalau BMI-nya kurang dari 25, tidak ada overweight, tidak ada obesitas, artinya masih baik. Tapi kalau no komplikasi tapi sudah lebih dari 25 BMI-nya, dia sudah overweight, obesitas, sudah masuk ke terapeutik ya. Jadi bisa diberikan olahraga ya, kemudian exercise, kurangin berat badan ya, kita manipulasi. Tapi kalau sudah dengan BMI-nya sudah di atas 25 dengan adanya mild moderate komplikasi, mungkin adanya hipertensi, kemudian adanya sindroma metabolik atau obesitas sentral, itu sudah dilakukan treatment ya, terberikan terapi. Nah, kalau sudah sampai dengan komplikasi bisa masukkan stage kedua ya. Oke. Kemudian kalau lifestyle yang lain tetap dengan physical, olahraga ya. Kalau sudah tidak bisa lagi diterapi lagi, masih obesitas, kita boleh dengan operasi ya, namanya apa ya, dia operasi ngambil ususnya dipotong, jadi dia bisa mengecilkan, jadi makannya lebih kurang, jadi gastritic bending atau dikecilkan ya, kemudian bisa dibypass daripada ininya, jadi ususnya lebih kecil, jadi makannya udah nggak banyak lagi. Nah, lifestyle terapi sama seperti ini, kita lihat apakah ada suatu kardiovaskular event, bahwa kita berikan adalah obat dislipidemia, atau ada dislipidemia, kemudian ada hipertensi, kita adanya artinya adanya gangguan daripada kardiovaskular. Ini mesti diterapi. Kalau dia normal dengan gula darah yang normal, kita juga lihat apakah dia suatu gula darah yang baru, sakit gula yang baru, atau dengan kontrolan. Jadi kita harus lihat. Kalau dia dengan prediabetes, treatnya bagaimana? Kalau gula darah di atas 100, 2 jam PP di atas 140, nah kita bisa anggapnya suatu prediabetes, kriterianya kita lihat. Bagaimana terapinya? Gaya hidup, ya, atau turunkan berat badan, nah itu olahraga, diet. Nah, kalau sudah dengan multiple prediabetes, kita boleh kriteria seperti ini. Kita harus golongkan, apakah suatu low risk medication, nah, kita berikan metformin atau kortor. Tapi kalau sudah mulai lagi ada komplikasi yang lain atau mulai muncul yang lain, kita boleh TZD ya, thiazolindion,
atau GLP-1 reseptor agonis ya. Hal ini boleh diberikan. Nah, ini juga satu kardiovaskular kita harus mengelompokkan apakah satu dislipidemia ada, dilakukan lifestyle terapi. Nah, kita boleh mengontrol daripada lipid. Kita lihat LDL-nya berapa. Kalau dia sudah punya diabetes, LDL-nya harus targetnya kita kurang dari 100. Kalau dia sudah ekstrim ya dengan komplikasi yang macam-macam, kita targetnya kurang dari 55 ya. LDL itu paling penting karena dia memusat daripada cardio event ya, kardiovaskular. Ya, kemudian kita boleh lihat juga. Kita lakukan kalau hipertensinya bagaimana kalau dia diabetes dengan obesitas, kemudian dengan gangguan dislipidemi. Nah, tekanan darahnya kita harus targetkan kurang dari 130. Diastolnya kurang dari 80 ya. Ini targetnya. Kalau terapinya apa yang kita sasarannya? ACE atau ARB. Nggak boleh digabung ACE tambah ARB ya. Beberapa nanti kawan teman-teman, beberapa teman sejawat kita kan kadang-kadang ada yang memberikan ACE tambah ARB. Tidak, ACE sendiri atau ARB ya, tidak boleh dikombinasi. Tapi yang boleh dikombinasi adalah ACE dengan kalsium channel blocker seperti amlodipin ya, atau ACE dengan beta blocker, boleh dengan bisoprolol ya, atau ACE dengan thiazid atau ACE atau ARB dengan thiazid, itu boleh, itu di golongan HCT yang kita berikan ya. Nah, kita lakukan juga gimana target kita. Kalau targetnya kita tidak tercapai, kita boleh tambahkan satu lagi macam obat hipertensi, boleh ke CCB ya, atau boleh golongan thiazid atau beta blocker. Nah, seperti itu nanti kita lihat. Nah, ini juga sama, tapi dia untuk mengontrol glikemik ya, kita mau lihat individunya HbA1c kurang itu sama dengan 6,5 atau HbA1c di atas 0,5. Target-targetnya sama seperti tadi, obat-obatannya apa ya. Jadi saya lewatkan saja sama dengan slide dari konsensus tadi sama EDA tadi. Jadi baca aja ya, ini beberapa. Nah, HbA1c kalau kita memulai daripada insulin basal, yang tadi kita mau belikan basal insulin untuk tujuan menurunkan daripada gula darah puasa, HbA1c sudah kurang daripada 8, kita mulai dari dosis yang kecil, 0,1 atau 0,2 unit per kilogram berat badan ya. Kemudian kalau HbA1c-nya lebih daripada 8, kita boleh memberikan dosisnya adalah 0,2 sampai 0,3. Nah, ini intensifikasinya ya. Nah, gimana kita melakukan? Ya, kalau kita misalnya pasiennya makannya agak banyak sih nih kalau di siang, kita boleh masukkan basal +1 ditambah ya insulinnya. Tambah insulin apa? Insulin prandial, bukan dinaik-naikkan terus dosisnya. Akibatnya pasiennya akan makin tambah gemuk sementara gula darahnya tidak terkontrol. Ya, nanti ini dibaca aja, nanti kita diskusikan. Nah, ini adalah profilnya obat-obatannya tadi, yang efeknya bagaimana, ini boleh dibaca ya. Nah, bagaimana pada HbA1c kalau udah di atas 10, itu kira-kira kadar gula darahnya sudah di atas 300. Jadi kita boleh langsung mengkombinasi insulin basal ditambah atau insulin prandial ya, atau dengan basal bolus ya, atau insulin metformin ditambah insulin basal. Atau GLP-1 ini adalah insulin yang kerja panjang, juga bisa aman untuk pasien-pasien pada orang tua dan tapi masalahnya obat ini tidak ada dimasuk di BPJS atau di e-katalog. Nah, kenapa kita memberikan insulin? Apa sih indikasinya? Indikasi insulin adalah kita memberikan kalau penurunan berat badannya yang drastis, adanya hiperglikemia yang berat, sampai ketosis atau KAD ya, kemudian adanya osmolar, HONG ya, atau HAS sekarang ya, kemudian adanya laktik asidosis, adanya gagal dengan tidak 3 kombinasi obat gula darah masih setelah 3 bulan tidak turun-turun, kita boleh memberikan insulin. Kemudian dia stres berat itu boleh karena ada infeksi MCI, jantung, atau mau melakukan operasi ya kita boleh, atau dengan stroke itu kita bisa memberikan insulin. Hamil ya, hamil dengan diabetes atau gestasional ya, itu boleh kita mulai dengan insulin.
Atau gangguan fungsi hati, karena fungsi hati kan obat metformin ke ginjal, sulfonylurea ke ginjal. Jadi kita boleh memulai dengan insulin. Atau dia kontraindikasi atau alergi dengan obat-obat oral, ya, obat oral diabetik dia boleh diberikan insulin. Nah, ini sediaan pada insulin, ya, ada insulin prandial, tadi adalah gula darahnya ada basal dulu konvensional, ada short acting, ya, kemudian basal intermediate dulu, ya, kemudian premix campuran, ya, dulu ada ininya. Tapi sekarang di pasaran adalah golongan analog, ya, analog itu banyak macam-macam, rapid acting kerja sangat cepat, ya, langsung diturunkan, begitu diberikan langsung diturunkan, ya. Kemudian nih banyak macam-macamnya, ada yang long acting, adalah insulin basal. Kalau rapid acting adalah insulin prandial. Ya, long acting adalah insulin basal, kalau rapid acting insulin prandial, ya. Kalau premix apalagi itu? Premix itu insulin basal, dia sama-sama menurunkan gula darah puasa yang tinggi, gula darah 2 jam PP yang tinggi atau gula darah sewaktu yang tinggi. Jadi kita harus campurkan namanya premix. Jadi ada 30% daripada insulin aspat, ya, itu adalah insulin daripada prandial, kemudian adalah 70% adalah insulin daripada basal. Sama seperti golongan yang lain, ya. Jadi ini adalah premix, kalau gula darah tinggi dua-duanya, kita pilihannya adalah insulinnya adalah insulin gabungan, namanya premix. Nah, ini adalah prandial itu apa? Ini bisa dibaca, ya, konvensional. Saya lanjutkan saja slide-nya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana farmakokinetiknya pada insulin itu sendiri, berapa lama dalam tubuh itu ke dalam tubuh. Kalau di aspat itu adalah insulin yang prandial, dia cuma 4 sampai 6 jam, ya. Bertahan dalam tubuh habis itu turun, ya. Kalau yang lama dia cuma 6 sampai 10 jam, lebih lama, ya, menurunkan. Tapi kalau begitu aspat, insulin yang sekarang ini, begitu disuntikan langsung dia bekerja sampai 6 jam. Oke, kalau glargin itu adalah insulin basal, itu bekerjanya sama-sama dengan detamir 20 sampai 24 jam. Jadi long acting, dia peak flow, jadi dia sama, sejajar setelah menurunkan gula darah puasa atau namanya puasa atau basal. Oke, gimana kita mengkombinasi kalau dia ada gula darah yang tinggi? Misalnya seandainya dia puasa nih tinggi, sementara 2 jam PP-nya atau sewaktunya normal. Apa yang kita berikan? Kita boleh memberikan adalah insulin, pilihannya adalah insulin basal, karena puasanya yang tinggi. Nah, tapi kalau puasanya yang bagus, apa yang kita berikan? Tapi sewaktunya tinggi, makannya banyak, apa semuanya makan. Tapi dia puasanya malam hari dicek pagi, bagus, normal. Jadi kita berikan adalah insulin prandial, karena disitulah tempat makan pembebanannya kita berikan. Ya, kalau dia gula darahnya dua-duanya tinggi, kita boleh memberikan insulin basal tambah basal plus, artinya tambah prandial sekali. Di mana yang dia makan? Oh, siang dia banyak makan, ditambah 1 kali di siang prandialnya. Atau tiga-tiganya dia makan, itu namanya basal bolus. Basal sekali di malam hari, tambah 3 kali, makan 3 kali. Pagi, siang, dan malam. Itu namanya basal bolus. Oke. Nah, ini hambatan-hambatan kenapa pasien kita beri tidak ada penolakan, insulinnya banyak. Jadi kadang-kadang dia merasa bahwa itu insulin itu suatu hal yang momok dalam dia. Kalau dia pakai insulin itu udah mau mati, atau insulin itu akan menambah dia gemuk. Nah, hal itu yang sering terjadi pada masyarakat yang menolak insulin. Atau dia kalau disuntik insulin sakit, nyeri. Nah, atau dia khawatir kalau dia pakai insulin akan jadi hipoglikemi. Kemudian juga akan menjadikan bahwa dia berubah gaya hidupnya, ya kan, karena takut dia nyuntik setiap hari, malu dengan teman-temannya. Nah, atau dia masalah insulin itu membuat komplikasi jadi berat, ya. Dan insulin itu juga akan meningkatkan berat badan. Ya, jadi harus dijelaskan bahwa insulin itu salah satunya adalah sifatnya anabolik, menyuburkan sel. Akibatnya berat badan kita akan meningkat. Jadi jangan terus kita naikkan dosis, itu kontrol, naik lagi. Akhirnya pasiennya makin gemuk, tapi gulanya tak terkontrol. Jadi harus edukasi yang baik.
Nah, kriteria pengendalian gula darah ini adalah kalau di usia 60 tahun, nah ini adalah targetnya gula darah puasa 100 sampai 125. 2 jam PP-nya 145 sampai 80, 180 ya. Inilah target kendali udara darah kalau dari 60 ya. Tapi kalau target pengendalian dengan risiko komplikasi kardiovaskular dan tidak komplikasi, inilah dia. Dan HbA1c-nya di sini bisa dikurang 7 atau kurang dari 6,5. Tapi sasaran pada orang tua, HbA1c itu tidak boleh terlalu ketat. Oh, sama dengan dewasa, kurang dari 6,5. Tidak. Jadi kita boleh targetnya itu 7,5 sampai 8,5 masih bisa ditoleransi pada lansia, pada orang usia di atas 60 tahun. Jadi tidak boleh terlalu ketat lansia, karena akan cenderung hipoglikemia yang akan terjadi. Jadi yang paling tidak sama semua, bukan konveksi. Oke, nah ini adalah kontrol glikemiknya, perbandingan daripada konsensus IDA 2015 per Kenny kita Indonesia, IDF Amerika, dan NICE. NICE itu adalah Inggris ya. Hampir nggak terlalu berbeda bermakna untuk kontrol gula darahnya ya, hampir sama. Mohon izin, Nah, dokter. komplikasi makro. Oke ya, silakan. Baik, untuk kita sudah bisa mulai sesi break-nya, dok. Selama Oh, boleh, 10 menit, boleh. Kita berapa menit lagi kita mulai ini? Soalnya kita mau komplikasi. Berapa menit kita breaknya? 10 menit, dokter. Oke. Kita break dulu ya. Baik, dokter. Breaknya gimana dokter. nih? Nanti akan ada apa dari Meds, dokter. Akan ada sedikit promosi dari Meds, dokter. Oh, oke, silakan. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk sesi break selama 10 menit. Sebelum itu, kembali saya ingatkan bahwa acara ini disponsori oleh Meds, yaitu Meds ini merupakan menyediakan alat latihan menjahit ataupun hacking bagi calon tenaga medis berupa suture kit yang sudah dilengkapi dengan hacking pad dengan 21 pola luka, gunting, needle holder, pinset anatomis, dan juga dilengkapi pula dengan liter pouch. Selain itu, MES ini juga menyediakan alat latihan sunat ataupun circumcision kit dan juga stetoskop case. Nah, sekian. Jadi kita akan lanjut kepada sesi break selama 10 menit.
Baik, izin dokter dan seluruh partisipan. Nah, sesi break kita telah selesai. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi penyampaian materi. Kepada dokter kita persilahkan. Oke, sebentar ya. Baik, dok. Oke, udah kelihatan slide-nya? Belum, Sudah dok. kelihatan slide-nya? Halo? Oh, belum, Sudah dokter. kelihatan slide-nya, Dek? Mohon maaf, belum tampil, dok. Oh, belum tampil ya? Belum, Bentar dokter. ya. Belum ya. Halo? Baik, dokter. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Dok. Sudah kelihatan ya. Sebentar saya share screen ya. Oke, sudah kelihatan ya? Maaf ya. Sudah, dok. Oke, jadi kita nih masuk lagi, saya langsung aja ya. Kita masuk lagi dengan komplikasi diabetes akut dan kronik. Jadi yang akut itu yang hipoglikemi, atau acidosis diabetik, dan hiperosmolar ya. Hiperosmolar, hiperglikemia. Dan kemudian yang kronik itu adalah dua makro dan mikrovaskular atau mikroangiopati dan makroangiopati itu sama ya. Oke. Oke. Nah, kalau di hipoglikemi apa keluhannya itu? Seringnya adalah
yang pusing, jantung berdebar-debar, keringat dingin, penurunan kesadaran. Kalau penurunan kesadaran itu seringnya pasien itu datang ke rumah sakit itu sudah dengan dibawa keluarganya dengan gula darah di bawah daripada 30 ya, sudah tidak sadar. Jadi kalau kita dikatakan hipoglikemi itu kurang dari 60 juga sudah dikatakan hipoglikemi ya. Hipoglikemi itu di bawah daripada 60. Ya, atau juga di bawah daripada 80 atau 70 juga sudah dikatakan hipoglikemi. Kadang-kadang yang seringnya datang itu dengan karena pernah mengkonsumsi adalah obat-obat sulfonylurea seperti glibenclamid dan sering pada lansia ya. Dia medikasi glibenclamid, kemudian dia makan obat glibenclamid tanpa makan. Atau penyebabnya juga oleh karena pemberian insulin. Ya, pemberian insulin tapi pasiennya tidak makan jadi hipoglikemi. Tata laksananya apa? Kalau pasiennya tidak sadar harus minum air gula ya, dibuatkan air gula atau teh manis dengan gula pasir bisa 2 sampai 3 sendok ya, seluruhnya tergantung kadar gula darahnya. Kemudian kita evaluasi lagi, kalau gula darahnya masih rendah kita berikan lagi. Tapi kalau kita tidak sadar, kita berikan adalah infus dextrosa 10%, kalau kita pakai infus atau kita boleh boluskan adalah glukosa 40% ya, atau 20 dextrosa 20%, 50 cc ya diboluskan ya. Tapi yang kita disediakan di kita ini adalah yang 40% kita bolus ya. Kemudian boleh diinfuskan kalau dia sadar, tidak sadar 10 atau 5%. Oke. Nah, komplikasi yang hiperglikemi, bagaimana yang tadi ya, ada yang aku tadi sudah dengan hiperglikemi itu adalah 2 ya, tadi akut sudah, sekarang hiperglikemi yang akutnya adalah KAD, ketoasidosis, dan adanya hiperglikemi osmolar state ya, itu HAS atau HONG dulunya kita sebutkan. Jadi kalau dia KAD, gula darahnya itu tidak terlalu tinggi sekali, tapi kisarannya antara 300 sampai 600 sudah dikatakan ketoasidosis. Kemudian osmolaritasnya berapa? 300 sampai 320. Anion gap-nya adalah sangat meningkat. Kalau dia HONG atau HAS ya, itu KGD-nya itu sangat-sangat tinggi sampai tidak bisa dinilai ya, dicek gula darahnya bisa 600 sampai lebih dari 1000 kadang-kadang pasien itu datang. Dan adanya anion gap dan adanya peningkatan. Bedanya daripada KAD itu dengan HONG itu adalah dengan HAS itu adalah seringnya adalah keton kalau KAD ya, adanya badan keton, ada keton urin kita cekkan ya. Kalau HS kadang-kadang tidak ada, munculnya ada tapi tidak terlalu signifikan. Tapi KAD itu khas sekali dia ada keton dalam urin atau bisa diketon dalam darah ya. Apa yang dilakukan tata laksananya? Resusitasi, bukan insulin dulu. Ya, kita resusitasi dulu, cairan dulu kita berikan. ABC do airway, breathing, sama circulation. Airway-nya kita beri oksigen, kemudian breathing kita beri oksigen ya. Airway itu kita bebaskan jalan napas, kemudian kita berikan oksigen, baru kita berikan cairan. Cairan apa pilihannya? Ada cairannya NaCl ya, normosalin kita memberikan ya. Jadi cairan fisiologis yang kita berikan, bukan ringer laktat, tapi cairan fisiologis kita boleh berikan adalah NaCl ya. Boleh kita berikan berapa nanti kita lihat daripada slide saya berikutnya. Nah, komplikasi kronik. Komplikasi kronik itu bagaimana? Adanya angiopati atau mikrovaskular dan makrovaskular atau makroangiopati. Kalau dia makroangiopati itu seringnya komplikasinya stroke. Ya, stroke itu meningkat 2 sampai 4 kali pada pasien diabetes ya, kejadian stroke. Penyakit jantung ya, MCI akut itu sering 8 dari 10 pasien menderita di gangrena dengan kita akan ya. Nah, buat trauma. Oke. Nah, penyulitnya seringnya adalah apalagi infeksi, seringnya jamur, yaitu TB paru yang paling banyak kena Indonesia adalah daerah TB, itu adalah penyulit yang paling banyak dan gula darahnya sering fluktuasi. Kena dengan TB paru sendiri, infeksi sendiri, membuat gula darahnya tidak stabil. Dan juga adalah penyakit ginjal ya, nefropati. Nah, sering kalau kita cek nilai urinnya, protein urinnya berapa.
Sudah hati-hati ya, sudah cenderung kita mengarahnya sudah dengan diabetik nefropati. Apalagi kalau kita hitung daripada albumin urinnya 30 mg dalam 24 jam. Mana kita awal. Nah, ini secara patofisiologinya. Dia ada metabolik, ada vaskular, neuropati, ya. Jadi kita lihat apakah ini suatu metabolik, resistensi insulin, gula darah, dan hiperglikemi. Ini kita lihat. Kalau vaskular, adanya makro tadi seperti tadi, makroangiopati, inilah termasuk tadi ya dengan gangren tadi dengan makro, ya. Kemudian kita lihat lagi gimana strukturnya kalau sudah dengan mikronya. Sklerosis ada enggak? Sumbatan ada enggak? Ya, kemudian kalau neuropati, mulainya ada sensoriknya, mulai dia kebas, nyeri, ngecek kaca atau ngecek duri, nah itulah sensorik daripada motorik. Nah itu neuropati diabetik ya. Dan hal-hal ini yang sering kita dapati. Kalau ini tidak ditangani dengan baik, sudah dengan banyak dengan infeksi, nah bisa jatuhnya dengan amputasi. Nanti bisa dibaca lagi slide-nya. Kemudian kita lihat bagaimana selanjutnya ya. Nah, bagaimana penyebab daripada ulkus itu sendiri? Ulkus itu sendiri penyebabnya banyak ya, banyak multifaktor. Bisa oleh kena tadi gangguan aliran darah, kemudian kegagalan daripada mikrovaskular kulit, ya, munculnya nanti adanya trauma, muncul iskemik, ya, kemudian dari iskemik akan menyebabkan adanya infeksi yang berat, dan lukanya akan makin dalam. Kalau dibiarkan lukanya akan menjadi kronik, ya. Oke, hampir sama tadi slide. Oke. Nah, diabetes itu gimana kita melihat diabetes foot itu atau kaki diabetes? Kita melihat bagaimana kakinya, ya kakinya apakah kakinya bulu-bulu kakinya masih utuh atau bulu kakinya sudah menghilang. Jadi pada tanda-tanda itu adalah kulitnya sudah mulai menghitam, ya bulu-bulu kakinya juga sudah rontok, ya itu salah satunya daripada kaki diabetes. Kemudian lihat bentuk kakinya. Kadang-kadang bentuk kakinya sudah mulai berbentuk ya berubah bentuk ya. Jadi claw hair, ini claw. Jadi ini kakinya kan jari-jari kakinya seperti claw ya, mencakar ya. Ini salah satu bentuk daripada kaki diabetik ya. Nah, ada tes-tesnya. Kita boleh kita lakukan tes-tesnya sendiri ya. Tesnya kita lakukan kemudian kita harus cekkan mikrofilamen, apakah rasa apa tidak ya. Hal-hal ini yang paling penting. Jadi nanti ada namanya Hamartu, Flow seperti ini ya. Kalau Hamartu seperti hammer ya bentuknya atau halux ya bentuknya, kakinya sudah berubah. Kemudian kita lihat. Nah, inilah gambar-gambar daripada deformitas. Ini dia kakinya sudah mulai berubah dan bulu-bulu kakinya juga sudah mulai menghilang. Ya, ini juga telapak kakinya juga sudah mulai tipis, ya. Kemudian mulai tidak ada sensasi di sini sensoriknya. Jadi kita mulai mengetesnya pun dari jari-jarinya. Ada rasa apa tidak, Pak, Bu? Seperti itu. Ya, jadi bisa kita nilai. Ya, seperti ini juga, jari-jari kakinya dan sudah kulitnya juga sudah mulai menghitam. Nah, ini bentuknya seperti helix ya. Nah, ini kakinya. Nah, ini juga pescavus ya. Ini seperti hammertu ya, artinya seperti hammer ya, dan dengan clawcu ya. Nah, oke. Nah, skin, kulitnya bagaimana? Nah, ini sudah mulai menghitam kan? Sudah ada begini. Ini tanda-tanda khasnya daripada pasien-pasien dengan diabetes ya. Dengan tapak kakinya juga seperti ini. Sudah ada seperti ini. Ini juga tanda-tanda kaki diabetes. Jadi kita harus perhatikan juga kakinya. Jadi bukan wajahnya saja yang kita lihat, kakinya juga kita lihat. Jadi kita semua harus menilai. Begitu juga dengan ini ya, hampir sama. Kita harus nilai, ginilah kaki-kaki diabetes. Nah, seperti ini ada jamur ya di sela-sela kakinya. Kita harus juga pikirkan apakah sela-sela kakinya bagus apa tidak. Jamur ini sendiri akan memperberat kaki diabetes itu membuat jadi borok. Nah, kita masuk dengan klasifikasi. Klasifikasi daripada kaki diabetes itu ada beberapa ya. Kalau kita pakai Wagner, ada grade 1 sampai grade 5 ya. Grade 6.
Jadi dari normal sampai dengan kaki yang tidak dapat diselamatkan atau nekrotik. Jadi ini harus diingat. Jadi kalau kita menuliskan daripada diagnosanya itu adalah grade 1, grade 2, grade 3 sampai grade 5. Grade 5 ini sudah dengan amputasi ya, dan tidak bisa diselamatkan lagi kakinya. Nah, pada pelaksanaannya bagaimana? Kita lakukan debridement, nekrotomi, dibuang jaringan-jaringan yang tidak bisa dipakai lagi atau mati, ya. Kemudian kita nilai lagi mulai daripada sel-sel yang normal. Ya kalau ada infeksi atau pus atau nanah, kita harus eliminasi ya, kita berikan antibiotik. Nah, kemudian kalau ada bakteri, antibiotik kita pakai sama. Kalau sudah ada peningkatan jaringan granulasi ya seperti ini, mulai ada terbentuk granulasi ya, artinya sudah ada perbaikan. Jadi harus kita lakukan terapi terus ya, harus dibersihkan dengan apa yang kita harus berikan. Biasanya kita berikan adalah cairan fisiologis selain NaCl ya. Nah, kita boleh bersihkan dengan itu. Jadi perawatan terapi itu bisa dengan konvensional yang seperti saya katakan tadi atau dengan modern dengan alat-alat ya. Nah, bagaimana kita melakukan debridement? Ada luka kronis, ada luka akut. Kalau luka kronis yang sudah lama, ya ini bisa kita lakukan. Dan kadang-kadang ada perawatan kaki luka yang ada ininya, bisa kita konsultasi kepada perawat luka untuk membersihkan kaki pasien ini. Ya, tapi kita harus tahu bagaimana cara membersihkan. Sebagai seorang dokter, nanti harus tahu bagaimana cara membersihkan, karena kita akan mengedukasi ke keluarga untuk bagaimana membersihkan kaki untuk selanjutnya dirawat di rumah. Nah, kontrolnya banyak ya. Ada debridement luka, ada luka non-infeksi ya, dan gimana penghentiannya. Ya, gimana ini nanti bisa dibaca ya. Kemudian gimana kita tujuannya untuk ini supaya jangan sampai luka atau gangren ya. Gunakan alas kaki. Alas kakinya ya adalah setiap keluar rumah ya, diedukasi sama pasiennya. Dan alas kakinya jangan terlalu sempit atau terlalu longgar ya. Hal itu menyebabkan daripada membuat jadi cedera pada kakinya. Ya, lebih atau 1-2 cm boleh diberikan sendalnya atau sepatunya jaraknya ya. Lebar sepatu harus lebar, tidak mengerucut ya di ujungnya ya. Harus diedukasi sama pasien. Dan harus dicoba sepatu yang baru kita memakainya bukan di pagi hari, di sore hari, karena sudah banyak berjalan dan sudah longgar. Dan tumit sepatu juga tidak boleh lebih dari 5 cm ya. Kalau dia tinggi mau cantik nggak bisa. Ya harus memakai sepatu yang agak lebih datar ya. Hindari sepatu-sepatu yang runcing, artinya tidak menjepit di ujungnya. Nah, perhatikan kalau dia mau motong kuku ya, motong kuku itu disesuaikan ya, bagaimana, dan harus pelan-pelan dan gentle ya, lemah lembut ya, supaya jangan sampai memotong ujung jadi luka ya, harus hati-hati. Nah, ini metabolic syndrome, saya skip aja karena tidak ada topiknya, nanti dibaca aja ya, saya lewatkan aja. Nah, saya masukkan dengan tiroid ya. Kemudian tiroid ini adalah banyak kriterianya ya, bahwa dia ada tiroid fungsional, ada tiroid anatomical. Kalau yang fungsional yang kita kenal ada hiper dan hipo. Kalau anatomik itu adalah masalah ada benjolan ya, benjolan, kista, solid atau kista. Kalau solid kita harus 2 golongan, ada yang ganas, malignan, ada yang jinak ya. Nah, ini faktor-faktornya, secara efeknya, patofisiologinya, nanti dibaca aja. Nah, ini adalah bagaimana kita menentukan bahwa ini tinggi apa rendah. Jadi kalau dia TSH normal dan T4 normal, artinya ini normal ya. Kalau dia hiper, kalau TSH-nya sangat-sangat rendah. Kalau T4-nya tinggi, ya itu adalah hiper. Kalau hipo kebalikannya. Kalau TSH-nya sangat tinggi, kalau T4-nya sangat rendah. Jadi kita harus ke belakang antara hiper dan hipo, ya. Kalau yang secondary artinya masalahnya di pituitary, di atas. Nah, ini adalah perbedaan hipertiroid dengan gejalanya dan hipotiroid ya. Kalau hiper seringnya jantungnya berdebar-debar ya. Kemudian badannya berat, badannya makin kurus ya, tapi makannya banyak. Jadi tumbang tindih dengan kita buat kriteria daripada diabetes. Ya, kemudian seringnya matanya kalau dia menonjol itu seringnya pada Graves disease ya.
Nah, hipo berbeda. Hipo itu jantungnya malah lebih lemah, nadinya lebih lemah ya. Kemudian adanya peningkatan daripada berat badan ya kalau dia hipo, dan gangguan daripada menstruasi juga pada hipo. Kalau hiper seringnya menstruasinya bisa 2 sampai 3 kali dalam 1 bulan. Seperti gangguan daripada menstruasinya. Nah, ini adalah gejala kliniknya seperti tadi saya sebutkan. Hipo itu adalah rambutnya kering ya, rontok ya. Kemudian mulai kasar, kemudian mukanya lebih tembem ya. Kemudian gondoknya makin besar ya, dan jantungnya lambat seperti tadi saya kerjakan. Ada nyeri-nyeri sendi, suka udara ventilasi pada dingin ya. Jadi dia kalau dingin terlalu tak enak badannya. Seringnya pasien datang dengan depresi ya. Kemudian lemah ya, mudah capek, lelah ya. Kemudian haidnya heavy menstruasi, jadi kadang-kadang bisa haidnya banyak, juga kadang-kadang tidak ada haid. Kalau dia hiper, dia rontok juga rambutnya, tapi tidak sama seperti ini, tidak kasar ya, rontok tapi tidak kasar. Dan bludging artinya matanya melotot, itu seringnya pada grave ya. Seringnya berkeringat ya, berat badannya juga turun, gondoknya sama-sama besar dengan hipo dan hiper. Dan jantungnya juga lebih cepat ya. Nah, ini sama ya. Jadi nanti dibaca aja. Nah, kita masuk dengan hipertiroid, membedakan tirotoksikosis, hiper, dan krisis. Kalau tirotoksikosis, dia menonjol, bisa dikatakan dia gejala. Dia sama ya, kumpul dari tirotoksikosis itu dengan hipertiroid itu bedanya cuman kalau hiper itu kita menegakkan diagnosanya berdasarkan laboratorium. Kalau tirotoksikosis kita menegakkan diagnosanya itu secara klinis ya, dengan weight index kita bisa melakukannya ya. Gejalanya menonjol, jantung berdebar-debar, keringat, berat badan ada tremor. Kalau dia struma ya, itu gondok goiter, itu seringnya pembesaran di leher aja, ada nodul difus atau nodul saja tunggal ya. Dia bisa aja toksik atau non toksik ya. Nah, hiper tadi saya bilang kalau dia dengan nilai fungsi TSH-nya sangat-sangat rendah, T4-nya sangat-sangat tinggi atau tinggi, itu sudah dikatakan hiper ya. Nah, kemudian krisis tiroid itu adalah dari tirotoksikosis jatuhnya dengan penurunan kesadaran. Kadang-kadang bisa datang dengan krisis hipertensi dan atau oleh karena obat-obat yang putus atau pengomorbidnya yang lainnya ya, ada pencetusnya. Nah, ini tadi kriteria weight index tadi, kalau di weight index ya di atas daripada 20 sudah tegak daripada hipertiroid atau tirotoksikosis ya, tirotoksikosis. Nah, ini sama, tapi kita dengan pakai onsetnya dengan usia daripada Newcastle Index. Jadi kita yang paling sering kita memakainya WINS ya, tapi tidak terlepas juga Newcastle ini juga bisa dipakai sebagai dasar. Anamnese berdasarkan keluhan dengan weight index, pemeriksaan di exophthalmos, kalau sudah ada exophthalmos ya, seringnya pada grave disease ya, kemudian heartnya cepat, tensinya juga lebih tinggi ya, kemudian adanya palpitasi, jantung berdebar-debar, kalau kita periksa secara PD di gondoknya kadang-kadang ada terdengar dengan bruit, kemudian tanda tangannya ada palpitasi dan tremor ya, tremor, bukan palpitasi, tremor. Nah, nilainya adalah TSH-nya kurang sangat 0,005 kurang dari. Kemudian T3 dan T4-nya sangat tinggi. Kalau kita sudah melakukan terapi, jendela yang perlu kita ulang lagi bukan tiga-tiganya kita harus cek. Kita harus evaluasi adalah setelah 3 bulan atau 6 bulan kita evaluasi adalah T4 saja untuk keberhasilan daripada pengobatan. Nah, bagaimana kalau dia dengan jantung? Nah, ini adalah patofisiologinya, jadi dibaca aja. Nah, ini juga salah satu fisiologinya, bagaimana dia bisa terjadi atrial fibrillasi, gimana apakah dari overt, dia hipertiroid yang benar-benar hipertiroid dengan subklinik, gimana eutiroid ya, saya lewatkan aja, dibaca. Nah, ini sama saja, nanti dibaca saja. Nah, bagaimana penata laksanaannya? Pilihan kalau dia sudah dengan krisis tiroid, kita pilihannya bukan tirozol metimazol, tapi kita pilihannya adalah golongan PTU karena dia cepat menurunkannya, ya, menghambat sintesa hormon tiroid cepat. T4 sampai T3 konversinya. Tapi kalau metimazol kita boleh mengevaluasi. Tetapi pada ibu hamil dengan tiroid ya, hati-hati kalau kita memberikan metimazol. Kenapa?
metimazol masuk ke sawar plasenta. Jadi tidak boleh diberikan pada trimester pertama, tetapi boleh diberikan adalah golongan PTU, propylthiouracil. Kemudian metimazol boleh juga kita berikan lagi kapan, kalau pada hamil juga dia mau minumkan lagi tirozolnya atau metimazolnya, boleh setelah trimester kedua dan ketiga, ya. Makanya hati-hati pemberiannya. Beta blocker yang mana yang aman untuk kita, untuk orang hamil dan kerjanya lebih cepat adalah golongan propanolol. Nah, tata laksananya gimana kalau dia jatuh dengan krisis tiroid? Kita berikan adalah golongan infus adalah dextrose atau dan NaCl. Dan krisis tiroid itu seringnya pada pasien juga demam ya karena dehidrasi ya. Kita kompresnya dingin, memberikan antipiretik, kita loading obatnya 300 P3, artinya 100 kemasannya 3 tablet per 4 sampai 6 jam. Atau kita berikan logolisasi per 6 jam. Dan beta blocker boleh kita berikan 60 mg per 6 jam. Maaf ya, saya minum dulu. Kemudian komplikasinya apa? Inilah dia, jantung, atrial fibrillasi. Makanya seringnya datangnya ke jantung. Ternyata dia karena hipertiroid. Bisa juga gagal jantung. Atau pasca tiroidektomi jatuhnya dengan hipertiroid. Jadi jaringnya jadi hipo ya, setelah diangkat karena ada benjolan, setelah normotiroid, terus dia mau operasi, bisa jadi hipoparatiroid. Dan ini ada gejala-gejalanya sering jadi kejang atau tetani. Dilakukan pemeriksaan gimana, kapan kita melakukan pemantauannya? Setiap 2 minggu setelah kita melakukan evaluasi pemberian obat, kita boleh mengulang lagi ya. Jadi bukan setiap hari kita ngulang, kita berterapi terus kita mau keberhasilan setelah krisisnya menjadi hiper lagi, kita evaluasi setelah 2 minggu. Baru setelah itu kita kelang boleh 2 bulan. Tapi kalau kita BPJS boleh menganutnya lah 3 sampai 6 bulan ya. Jadi boleh kita evaluasi pemeriksaannya itu tetap 1 kali setelah berhasil dari pengobatan. Nah, ini ada soal. Jadi saya nanti kalian baca aja dan kita diskusikan. Kemudian ini juga ada soal. Ya, wanita ini debar-debar, gelisah, kira-kira diagnosanya apa? Jadi wanita 40 tahun, ini debar-debar, ini suatu mungkin karena kita tidak ada subtalmus, ini kita harus minta apa diagnosanya, karena ada difus, mungkin bisa kita lakukan bisa hipertiroid ya. Jadi mungkin nanti dibaca aja ya, karena kita mengingat waktu. Nah, ini juga ada soalnya, jadi nanti didiskusikan aja ya. Karena saya kalau membaca banyak ada beberapa slide yang harus saya tuntaskan ya, nanti kita diskusi aja. Nah, hipo sama tapi berbeda keblikan daripada hipertiroid tadi. Definisinya adalah sindroma karena kekurangan daripada hormon tiroid. Etiologinya seringnya pada genetik atau pasca pengangkatan daripada tiroid jatuhnya jadi hipo. Atau orang-orang dengan defisiensi iodin ya, orang-orang di daerah pegunungan ya, makanya gendoknya besar apa semua itu artinya goiter endemik. Ya, pengobatan PTU-nya jangka panjang nggak pernah lagi di stop-stop, akibatnya mendirikan hipotiroid. Atau janinnya ibunya jadi hiper, kemudian janinnya juga hipo. Jadi ini bisa juga terjadi. Atau tiroiditis Hashimoto, itu kan autoimun juga, bisa salah satunya adalah hipo ya. Jadi dia tiroiditis Hashimoto itu adalah keluhannya hampir sama dengan hipotiroid. Gejalanya seringnya posturnya pendek, TKT ya, tampak tembum ya, sembab ya, kemudian gangguan pertumbuhan ya, itu makanya orangnya pendek-pendek, restorasi mental, pubertasnya juga precox, seringnya kedinginan, mudah lelah, dan susah buang air besar, konstipasi. Kadang dia mengeluh, kok saya udah seminggu nggak bisa buang air besar. Atau gangguan gangguan menstruasi, haidnya nggak datang-datang ya. Kemudian refleksnya lambat, jadi lambat seperti itu ya kan. Kemudian seringnya bradikardi. Nah, hal-hal ini seringnya gejala daripada hipotiroid. Nah, ini manifestasinya pada jantung, seringnya menjadi fatigue ya, munculnya seperti itu, bradikardi, cold intoleransi atau udara dingin, toleransi pada udara dingin, seringnya hipertensi tapi yang diastoliknya saja mudah sesak ya. Dan kemudian akhirnya menjadi gagal jantung atau munculnya efusi pleura ya.
dan coronary heart disease. Nah, ini patofisiologinya, nanti dibaca aja ya. Nah, diagnosanya bagaimana kita menegakkan diagnosa? Berdasarkan gejala klinik dan pemeriksaan penunjang ya. Jadi TSH-nya meningkat, T4 dan T3-nya menurun, itu sudah dinyatakan hipotiroid. Kalau dia suatu kita mau cekkan, oh ini Hashimoto apa tidak nih? Nah, kita cekkanlah antibody. Jadi kadang-kadang kalau Hashimoto itu nanti dia hiper, kemudian dia normal, kan hipo. Ini seringnya pada pasien-pasien dengan diagnosa Hashimoto disease ya, tiroid Hashimoto. Jadi harus kita temunya seringnya pada usia-usia muda. Komplikasinya apa? Koma emiksedema. Nah, seringnya penurunan kesadaran seperti itu, dan tata laksananya harus pakai ETT ya. Dan pemberian cairan harus hati-hati, pemberian terapinya levotiroxin. Nah, seperti ini obatnya, dosisnya ya 0,05 sampai 0,2 mg per desiliter, miligram per hari, bukan desiliter, miligram per hari. Jadi ini pengobatannya dosisnya. Nah, ini gimana kita menegakkan daripada tiroid. Ini secara gamblang ya, secara luas. Kalau datang pasien dengan mengeluhkan ini, apa yang kita lakukan pemeriksaan pertama? Bukan langsung, oh pemeriksaan T3, T4, TSH. Kan mahal ya. Jadi kadang-kadang pasien kan punya keuangannya terbatas. Kita pertama sekali kita cek dulu TSH. Kalau TSH-nya sangat rendah atau rendah, kita minta lagi pemeriksaan lagi pre-T4 ya. Nah, kalau dia normal, kita lanjut baru pre-T3 ya. Jadi ada beberapa tahapnya ya. Nah, kemudian kalau dia TSH-nya normal, kita evaluasi lagi dulu. Kemudian kalau dia TSH-nya menurun, kita boleh mengecekkan pre-T3 ya, bukan T4 dia pre-T3 ya. Nah, kalau dia TSH-nya meningkat, kita harus pikirkan apakah ada peningkatan T3-nya, T4-nya ya, kita harus lihat. Kalau dia meningkat T4-nya, kita nilai ya. Kalau T4-nya meningkat, TSH-nya meningkat, oh tinggi nih. Ya, kemudian kita boleh evaluasi lagi T3-nya, tinggi nih. Artinya, kemungkinan apa masalahnya ya? Apakah masalahnya dari ini? Jadi kalau dia T3, T4-nya meningkat, kemudian TSH-nya meningkat, mungkin apakah kesalahan laboratorium? Jadi kan kita ingat tadi kan, TSH-nya meningkat, pasti T3 dan T4-nya menurun. Tetapi kenapa tinggi? Jadi mungkin kenapa? Apakah masalahnya daripada otak ya? Jadi itu harus dievaluasi. Atau kita mau periksa apa? Apakah ini suatu autoimun? Kita periksakan TPO antibody ya. Harus seperti ini. Nah, jadi ini jendelanya pertama sekali kita harus memeriksakan TSH. Nah, kita masuk dengan kelainan adrenal, tadi ini patofisiologi gimana histopatologinya. Kemudian ini ada primary Addison disease ya, dibaca aja, kita tadi kan krisis, tapi ini Addison disease salah satunya seringnya pada pasien-pasien diabetes. Kadang-kadang diabetes gula darahnya seringnya hipoglikemi. Hipoglikemi kita pikirnya apa? Rupanya suatu Addison disease. Jadi ini saya garis-garis merah ini adalah salah satu gejala-gejalanya yang orangnya datang. Bagaimana? Keluhan-keluhannya yang saya garis merah ini adalah suatu Addison disease ya. Nah, etiologinya seringnya pada autoimun ya, kalau pada Addison disease. Nah, kalau etiologi pada sekunder insufisiensi adalah satu kelainan daripada tumor ya. Nah, kemudian ini insufisiensi adrenal. Nah, ini juga banyak ya, seringnya Addison dibandingkan efisiensi. Nah, ini saya masukkan akut krisis daripada adrenal. Sering krisis adrenal itu adalah hipotensi atau shock. Dan muncul adanya demam ya, kemudian dehidrasi, adanya mual muntah sampai tidak bisa makan, sakit perut yang luar biasa, ya kayak akut abdomen, pikirnya kita apendik ya, seringnya lemas dan sampai apatis ya. Nah, kemudian seringnya juga hipoglikemi, dan ini salah satu bisa menyingkirkan DD-nya daripada diabetes ya. Kemudian munculnya kalau makin berat akan jadi kematian. Nah, hasil laboratorium akan kita periksa apa? Serum kortisol. Ya, yang paling penting adalah serum kortisol. Atau kita periksakan juga adalah ACTH. Nah, hal ini harus dinilai. Kalau ada peningkatan, harus kita pikirkan adalah suatu adrenal insufisiensi. Ya, kita juga harus menghitung blood count ya, berarti ada nggak anemi, ada limfositosis atau eosinofilia. Nah, ini paling penting kita harus nilai. Kultur infeksi boleh kita kultur, ya.
Pemberian terapinya adalah life threatening, artinya pengobatannya cairan dulu. Ya, kita bantu cairan, yang kita berikan adalah boleh ditambahkan cairan fisiologis ditambah dengan dextrose, ya dextrose. Boleh kita evaluasi dengan pemberian lagi obat kortikosteroid ya, hidrokortison. Nah, pemberiannya ini terapinya ya, nanti saya baca aja. Nah, masuk dengan Cushing disease ya, Cushing syndrome. Kan Cushing disease lain ya, kalau Cushing disease adalah suatu tumor yang penyebabnya Cushing syndrome. Cushing ini kan kita tahu ini ada gambaran Drew ya. Drew itu yang kita filmnya ada ya, kartunnya. Ini adalah satu Cushing disease karena badannya besar tetapi kaki dan tangannya kecil. Nah, apa aja gejala-gejalanya, simptomnya? Central weight gain, artinya pembesaran daripada perut ya, weight gain. Moon face ya, mukanya kayak bulan ya, moon, besar ya, bengkak ya. Nah, hampir seperti sindroma nefrotik. Tapi kulitnya tipis ya, adanya bruising, jadi mulai ke kasar ya. Kemudian proksimal di tungkanya miopati. Kemudian adanya strie di daerah abdomen ya, strienya warnanya ungu ya. Oh, ini warna ungu ya, purple. Kemudian adanya riwayat fraktur ya, kadang-kadang munculnya kan jadi fraktur ya, mudah patah, mudah ini ya. Kemudian muncul juga keluhan-keluhannya adalah fisiologik ya, mulai bingung, mulai stres, semuanya ya. Dan penyebabnya bisa oleh karena tumor ya, atau yang paling sering adalah eksogenis. Orang-orang yang mendapat konsumsi daripada kortikosteroid yang berkepanjangan bisa jatuh dengan Cushing syndrome ya. Nah, ini investigasinya pemeriksaan 24 jam, kemudian tugas daripada operasi ya kalau memang suatu tumor. Tapi kalau dia suatu tumor Cushing disease, nah kita bisakan suatu tumor. Tapi Cushing syndrome kita adalah seperti ini. Umumnya ada orangnya seperti ini ya, moon face ya. Kemudian adanya strie di daerah abdomennya ya, strienya purple. Kemudian gangguan perubahan perilaku ya. Kemudian munculnya seringnya ada osteoporosis ya, hipertensi akan meningkat, kalau luka suka sembuh, muncul gula darah yang tinggi. Kemudian adanya peningkatan daripada kortisol. Kalau kita cekkan kortisol, kita akan adanya peningkatan ya. Nah, ini psikologisnya, kira-kira bagaimana kita memberikan terapinya, efeknya bagaimana. Nah, ini kortisol ini sendiri, bagaimana kalau dia akan meningkatkan gula darah ya, dari efek karbohidrat akan meningkatkan kadar gula darah ya, oleh karena ada proses dari gluconeogenesis ya. Kalau dia Cushing syndrome, dia hiperglikemi dan diabetes. Jadi kadang-kadang tumpang tindih dia muncul oleh karena bisa dengan hiperglikemi. Makanya ini termasuk golongan daripada diabetes tipe lain. Ya, kemudian fat metabolisme, kemudian imun, endokrin sistemnya bagaimana? Kita harus memeriksakan adanya penekanan daripada ACTH, LH dan FH dan TSH dan growth hormone. Jadi kita juga bisa mendidik ini salah satunya, satu lagi gangguan hormonal bisa jadi dengan steroid ya. Kemudian adanya nervous system banyak bisa terjadi ya. Water metabolisme ya, bolak-balik buang air kecil ya, itu juga bisa jadi daripada diabetes. Kalsium bagaimana? Adanya penurunan daripada kalsium asupan. Makanya mudah osteoporosis pada orang-orang dengan Cushing ya, seperti ini ya. Dan mau ini gimana patologinya? Seringnya mudah mudah lelah, lemah dan mudah jatuh dan patah ya. Kemudian juga bisa oleh karena kalau pada anak-anak mulai ada peningkatan penekanan daripada pertumbuhan ya. Seringnya depresi juga bisa ya, insomnia ya. Kemudian seringnya bisa juga hipertensi, bisa juga dari gagal jantung dan terakhir bisa dengan osteoporosis. Nah, ini patofisiologinya mungkin sudah dibaca ya. Mungkin nanti slide-nya saya bagi, mungkin bisa dibaca kembali. Nah, Cushing disease lagi ya. Cushing disease itu seperti tadi, jarak klinisnya hampir sama dengan Cushing syndrome. Nah, treatmentnya hampir sama. Treatmentnya adalah operasi ya. Operasi, ini nanti dibaca aja. Nah, treatmentnya tadi, nah ini saya selesai. Oke, terima kasih. Ya, adalah yang mau bertanya, silahkan. Nanti kita diskusinya dipandu oleh moderator.
Baik, terima kasih banyak dokter. Nah, ini kita langsung saja masuk kepada sesi tanya jawab, dok. Ini sudah ada beberapa yang Iya, menanyakan, dok. Ada yang silakan. pertama, ada dari Dita Ayu dari Unsud, yaitu pertanyaannya, izin bertanya, dok, untuk pasien dikatakan G2PP-nya abnormal atau tinggi, apakah cukup dilakukan pengukuran satu kali saja dengan nilai G2PP-nya lebih dari 200 mg per desiliter, atau perlu pengukuran berulang, dok? Terima kasih, dok. Oke, terima kasih yang pertanyaannya bagus ya. Jadi kadang-kadang kan pasien datang ngecek, oh saya lah ngecek lah kok saya punya riwayat keluarga saya diabetes, tapi saya curiga pasiennya diabetes apa tidak, saya cek gula darahnya. Ternyata gula darahnya tadi gula darah sewaktunya 200 ya, BPP tadi atau 200 sewaktunya 200. Oh ini saya sudah diabetes. Tapi kita jangan buru-buru dulu kita negakkan diabetes seperti tadi soal yang saya buat tadi. Tadi dia datang dengan 300 ya, ternyata diulang lagi 100 ya dengan catatan. Jadi kita harus ulang lagi. Oh, gimana dia cara makannya? Dia datang itu dia ngecek gula darahnya itu apakah sudah makan karbohidrat yang tinggi atau sudah minum teh manis sebelumnya, harus dicari itu. Jadi harus diulang lagi. Makanya harus diulang lagi. Kalau nanti dicek lagi ulang, dia boleh diulang lagi gula darah sepuasanya harus diceknya. Kemudian 2 jam PP atau random saja pun boleh. Nah, kalau dua-duanya meningkat di atas dari 126 puasanya, 2 jam PP di atas 200, nah itu sudah ditegakkan suatu diabetes. Nah, seperti itu. Jadi harus diulang lagi. Oke? Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, dok, dari Vivi Aprilia dari UMSU. Izin bertanya terkait materi endokrinologi. Apa perbedaan mendasar dari tirotoksikosis, Graves' disease, dan juga tiroiditis pada kondisi klinis? Dan apakah ketiga penyakit tersebut memiliki cara pemeriksaan penunjang dan tata laksana yang sama? Jika berbeda, apa perbedaannya, dok? Terima kasih, dok. Oke. Nah, kalau dia suatu Graves itu sendiri seringnya pada autoimun ya. Graves disease seringnya pada wanita autoimun dan paling banyak adalah pada wanita perbandingannya. Jadi wanita yang paling sering banyak, walaupun tidak terlepas laki-laki ada, tapi perbandingannya jauh sekali. 10 wanita, satu atau dua laki-laki ya. Jadi perbandingan cukup. Jadi seringnya pada wanita dan autoimun, ya makanya Graves disease, ya makanya matanya melotot, ya kemudian keluhan-keluhan ada. Jadi berbeda ya. Kalau hipertiroid tadi saya sudah katakan itu menegakkannya secara laboratorium. TSH-nya sangat-sangat rendah, T3 dan T4-nya tinggi. Nah itu laboratorium. Ya kemudian kalau dia dengan hipotiroid ya. Apa tadi tiroiditis ya? Yang ditanya tadi yang tiroiditis ya? Iya, dokter. Ya, tiroiditis. Nah, tiroiditis itu biasanya oleh kena infeksi bisa. Biasanya kalau dia tiroiditis Hashimoto juga autoimun ya, autoimun tiroiditis. Jadi dia tiroidnya juga kadang membesar, kadang ada rasa nyeri. Atau tiroiditis yang seketika ya, biasanya seringnya pada ibu hamil, tiroiditis kehamilan ya, itu biasanya sering. Nah, itu bisa saja kalau dia tiroiditis yang biasa dengan infeksi, bisa dengan antibiotik saja, memberikan obat antibiotik itu boleh diberikan ya antibiotik itu. Di antibiotik sudah penanganan infeksi yang sudah teratasi, nah sudah bisa dikatakan. Tapi tetap saja jendelanya harus cek laboratorium evaluasinya. Jadi kita lakukan pengobatan, treatment, kita evaluasi laboratoriumnya. Jangan setelah kita, oh ini sudah berkurang, sudah nggak ada lagi bengkak, sudah ada tidak ada nyeri, tidak lagi, oh ini sudah hilang tiroiditis. Jadi evaluasi juga dengan laboratorium. Walaupun kita sudah memberikan garangan dengan antibiotik dengan obat tiroid. Jadi golongan-golongan obat tiroidnya apa? Golongan-golongan seperti golongan levotiroksin. Nah, seperti itu. Jadi tiroiditis itu golongannya hampir sama dengan pengobatan daripada hipotiroid. Ya. Jadi boleh, tapi dosisnya berapa besar kita dosisnya memberikan? Dosisnya jangan buru-buru terlalu tinggi. Mulai dari dosis kecil dulu. Kalau dengan tiroiditis. Ya. Kecuali dengan Hashimoto. Hashimoto boleh dimulaikan daripada 50 sampai 100. Tapi kalau dia tiroiditis kita boleh mulai dengan dosis kecil, 25 saja dulu. Baru kita bertahap kalau infeksi yang sudah kita kasih antibiotik kita gabung sudah terperbaiki.
Nah, boleh kita tapering ya. Nah, seperti itu. Itu ya sudah itu ya terjawab ya. Sudah dokter. Terima kasih banyak dokter. Ini masih ada 3 pertanyaan lagi dok. Tapi karena keterbatasan waktu, mungkin pertanyaan dari teman-teman ini akan kita save terlebih dahulu. Nanti akan kita tanyakan secara pribadi kepada dokter dan jawabannya. Boleh nanti WhatsApp aja ya. Baik dokter, nanti jawabannya akan kami share kepada grup WA teman-teman sekalian. Terima kasih banyak dokter. Nah, baiklah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula Math Class kita, Math Class Series 15 yang bekerjasama dengan Maths pada malam hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan maupun perbuatan selama kegiatan ini berlangsung. Nah, saya mewakili seluruh dari panitia dan pengurus Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia Wilayah 1 juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Lita sebagai materi kita yang telah meluangkan waktu untuk menyampaikan ilmu kepada kami semua, juga kepada para partisipan yang telah hadir pada malam hari ini. Nah, sebagai tambahan informasi, Math Class Series wilayah ISMKI Wilayah 1 ini adalah rangkaian kegiatan yang penyampaian materi sebanyak 16 series atau 16 materi, dan ini merupakan series ke-15. Jadi mohon ditunggu untuk informasi selanjutnya yaitu series 16 ataupun series terakhir. Saya Putri Maulani Salwi pamit undur diri dokter, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya panitia dan ini ya teman-teman adik-adik semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liv ya. Baik dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.